kita harus lihat ini. Jadi kita juga sebagai orang Indonesia harus bangga juga bahwa we are doing right gitu, we are doing so good so far gitu. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Sebenarnya ini kan baru 100 hari. Jadi kita kita dengar semua itu saya pikir saya yang pesan. Gak usah terus buru-buru, terus bilang puas gak puas. Baru 100 hari kok, kantornya aja tadi baru jalan. Saya pikir oke, nggak ada kabur aja dulu ke apa ya hashtag apa masa hashtag kita peduliin. Iya. Terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau ya nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Horas Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Tadi kita dengarkan ya, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia so far so good so far katanya. Terus Indonesia gelap, kau aja yang gelap katanya. Enak kali ya, begitulah gaya pejabat Indonesia ini ya. Molonga tibu jabatannya dan boto beah tuh benar ya, nggak tahu berasal dari mana dia ya. Padahal kalau dia pulang ke kampungnya sana pun di Silain, kecamatan Silain, desa Simargala itu dekat kampung nenek moyang saya juga, Sianipar itu ya, banyak orang miskin di Baligi ya. Jadi itulah katanya so far so good. Apa yang so good? So far so bad ya. Lihat datanya ini Luhut ya. Pekerja penuh. Inilah data tenaga kerja. Kita bicara data lah dulu ya. Yang 1 minggu bekerja ya lebih besar sama dengan 35 jam itu cuma 98,45 juta. Ya, itu pun gaji rata-ratanya apa? Cuma 3 juta. Ini, coba bayangkan, so far so good ini enggak? Coba jawab dulu ini, ya. So far so good enggak gaji 3 juta? Cukup enggak itu? Ya, itu masuk kategori miskin, walaupun dia sudah bekerja 100.000 sehari. Coba lah, biaya parkirmu aja 500.000 mungkin sehari di Jakarta sana. Ya, begitu kita masuk ke ke hotel kemana 50.000 sudah keluar parkir ya, 98,45 juta ya. Terus pekerja tidak penuh dalam 1 minggu cuma 1-34 jam, 46,19 juta. Dan ini tidak dikategorikan pengangguran. Yang bekerja penuh aja rata-rata coba 3 juta sebulan pendapatannya, apalagi yang tidak penuh 46,19 juta. Ya, makanya BPJS menanggung 100 jutaan lebih itu. Apa kalau nggak orang miskin itu 100 juta lebih itu? Bayangkan, itulah prestasi kalian dengan Joko Widodo ya. Rakyat tetap miskin tetapi hutang menggunung kalian buat menjadi 8.500 triliun. Harusnya kan dengan hutang seperti itu, katanya hutang produktif, harusnya kan kemiskinan turun ya. Bukannya malah banyak kemiskinan, gaji pun cuma 3 juta sebulan. Ini Februari 2024 ini, data BPS yang saya tunjukkan, Badan Pusat Statistik. Di mana so far so good-nya? Ya so far so good, ya karena kau dan elit-elitmu itu, ya, yang menikmati ini, ya, lahan-lahan itu. Ini, kalian elit-elit inilah, penguasa lahan HGU rakyat, kaum-kaum elit, itulah so far so good. Karena kau sendiri terdeteksi 15.721 hektar. 15.721,21 hektar sawit dan tambang. Elit kan enak. Kau orang Simargala sana, tapi bisa merusak alam di Kutai, Kartanegara, karena kau pejabat. Ya, rusak alam di kampung orang. Ini Sakti Wahyu Trenggono, Haritanu Sudibyo, Surya Paloh, Tohir, 482.000 hektar lebih. Tambang, Kaltim, Kalteng, Sulsel, Osman, 31.000. Tambang Karimun, Kayong Utara, Saleh Husin, Ferry Musidan. Semua kalian ini, kaum-kaum elit.
Gitu loh, kalau mau memberantas kemiskinan bukan lewat hilirisasi tambang dulu. Ya. Zaman Soeharto saja kita sudah dibilang tinggal landas. Zaman tinggal landas artinya apa? Sudah industrialisasi, manufaktur, teknologi. Ini balik lagi merusak alam, tambang dan tambang-tambang dengan disampul, dibungkus dengan kata-kata hilirisasi. Intinya apa? Merusak alam, menambah hutan, menambah suben, illegal logging. Inilah kaum-kaum apa kan? Theodor Rahmat dan family. Berapa ratus ribu hektar. Martua Sitorus 298 hektar. 298 ribu hektar. Sukanto Tanoto di Danau Toba sekitar 160 ribu hektar ya. 167 ribu hektar sekarang. Peter Sondah 343 ribu hektar lebih. Ya. Inilah kalian ya, jual izin, dapatkan izin, lahan rakyat digusur, nggak penting rusak atau segala macam itu, yang penting kalian kaum elit. Makanya Indonesia gelap. Kalau menurut kau Indonesia terang, tapi gelap hatimu, nggak bisa melihat kesusahan rakyat. Mati kalian nanti dalam 5-10 tahun lagi. Yang tersisa adalah apa? Kerusakan hutan, kerusakan alam, bencana, banjir dan segala macam, longsor segala macam, karena tambang-tambang kalian itu. Ya jelas Indonesia gelap. Gaji rata-rata pun cuma 3 juta. Jelas gelap udah gitu. Sekarang banyak PHK. Ya, yang kerja paruh waktu aja atau pekerja tidak penuh nih 46 juta ini lebih. Ya, yang 98 juta aja rata-ratanya gajinya cuma 3 juta. Apa nggak miskin? Kalian poya-poya karena apa? Ya penguasaan lahan. Hartamu di mana-mana ya karena apa? Lahan. Penguasaan lahan. Tinggal buat dongan-donganmu ya, yang punya izin itu ke Menteri Kehutanan Lingkungan ya, minta sama aku ya sekian ribu ini untuk tambangku, untuk sawitku. Memang rakyat bisa apa? Memang bisa minta HGUG kau? Ya, enak kali kau ngomong. Kau yang gelap, Indonesia enggak. Kalau aku yang bilang kau yang gelap, hatimu gelap. Ya, kalau kami masih bisa kami menjadi manusia, masih bisa kami melihat bagaimana kesusahan rakyat. Ya, tidak memikirkan diri sendiri, keluarga tok, nambah harta, nambah dolar, tapi rusak alam. Harusnya hentikan itu tambang-tambang itu. Mulai yang namanya investasi sumber daya manusia. Ya, lihat Jepang sama Korea Selatan, nggak perlu hilirisasi tambang, bisa maju. Ya, mana ada negara tambang bisa maju? Sebutkan dulu negara tambang. Ya, ujung-ujungnya nanti habis minyaknya, tambangnya segala macam itu, jatuh lagi miskin. Tahe, ulang hilirisasi tambang, bosan libe, oleh bazegon hutan, bazegon lingkungan. Ya, lihat itu apamu itu, proyekmu itu yang kau bangga-banggakan, lumbung pangan di Desa Ria-Ria itu, ya, di mana itu, Hubanga Sudutan. Berani gak kau datang ke sana? Rusak sekarang alam di sana. Pohon diambili. Kemana itu pohon itu? Terbengkalai sekarang. Padang ilalang 80-90%. Gak berani kau sampai sana kau datang. Gagal dan gagal dan gagal. Yang ada cuma hutang, hutang, hutang. Parah, hutang terus. Inilah hutang Indonesia ini terus sampai bansos segala macam. Kau bilang bansos itu apa? Nih, loot gram. Rakyat RI hanya terima separuh dari bansos 500 triliun. Inilah bayangkan ya. Hutang menumpuk sampai 8.500 triliun. Tapi dengan enteng kau mengatakan rakyat RI hanya terima separuh dari bansos 500 triliun. Dalam 5 tahun terakhir, berarti sejak 2020. Ya, 2020, 21, 23, 24. Ya, 4-5 tahun 1.000 triliun lebih berarti itu. Harus rakyat yang menanggung ribuan triliun itu lewat apa? Hutang. Hutang ditarik apa? Naikkan PPN.
naikkan pajak ini, pajak itu. Vietnam aja menurunkan PPN-nya 2% dari 10 menjadi 8%. Indonesia malah dinaikkan 10% jadi 11%. Alasannya Amerika, Eropa. Tapi kalau gaji rata-ratanya 3 juta. Harusnya kalian jangan cuma pajak aja referensinya negara maju. Gaji, coba referensikan gaji juga. Paling rendah gaji pekerja di Indonesia, bahkan dari Vietnam, Laos, Kamboja, Indonesia lebih rendah, cuma 3 juta rata-rata. Itu BPS itu. Ya, saya tidak hoax, BPS itu. Bayangkan, dengan gaji 3 juta itu harus menanggung PPN 11%. Di manakah hatimu? Ya. Indonesia gelap. Ya benar gelap. Gelap total. Gelap gulita. Gak ada harapan. Ya bagi kau dan elit-elit penguasa lahan HGU itu Indonesia terang. Hanya karena kalian menguasai lahan, katanya lahan negara. Ya lahan negara, tapi kan bukan lahan kalian itu. Lahan negara tapi cuma segelintir kalian yang punya, yang menguasai, ya bukan lahan negara itu. Bisa diwariskan. PP nomor 40 tahun 96 bisa diwariskan, bisa diperjualbelikan, bisa ditukar-menukar. Ya jual lahan kalian lah itu. Tapi ngomongnya lahan HGU milik negara, milik rakyat. Tapi cuma kalian yang menikmati, ya pantas saja kaya kalian semua. Ya. Tetapi bagi rakyat kebanyakan ya itulah 46 juta definisi. Ya menganggur lah itu. Artinya mocok-mocok itu. Serabutan di bawah 35 jam seminggu. Ya. Parah kali. Ini pertanggungjawabkan ini, makanya kalian itu perlu dipidana, diperiksa kalian, ya, diperiksa. Kau harus diperiksa kau oleh KPK sebenarnya. Kalau KPK nggak kalian lemahkan ya, jangan cuma ngurusin Hasto aja yang cuma berapa ratus juta. Harusnya dilanjutkan dengan yang besar-besar ini, ratusan triliun, ini, ribuan triliun ini. Kemana itu bansos itu? Ya, data grafiknya itu. Ya, setengah saja 250, ya 200 sekian, 200 hampir 250. Ini total nih berapa ini? Ribuan triliun harus ditanggung rakyat. Padahal rakyat miskin terus. Aduh. Ya. Tahe, bagaimana lah Indonesia gelap? Nggak gelap. Kau dukung dinasti semacam ini. Ya, kau dukung si Gibran. Apa jujurlah dulu kau dulu. Apa layak orang semacam itu jadi wakil presiden? Yang saya lihat di video kau sampai tuduk-tuduk kau sama Gibran itu. Layak enggak kualitas seperti itu? Jadi apa? Wakil presiden. Ya. Kalau dia bukan anaknya Joko Widodo, bisa enggak dia menang? Ya. Jadi camat pun atau RT pun belum tentu dia bisa menang. Jangan bohong. Tidak ada lagi waktu berpura-pura, kata Prabowo Subianto. Coba, ya, jangan kalian pejabat itu isinya cuma berbohong aja. Ya. Bagaimana lah Indonesia ini bisa terang, nggak gelap? Ya wapresnya aja produknya produk otak-atik undang-undang pemilu. Ya, bansos 500 triliun, separuhnya nggak jelas. Ya. Apa layak kayak gitu Indonesia akan maju tapi pemilihannya seperti ini, pilpresnya? Ya. Hanya karena dia anak presiden aktif saat itu. Cobalah jujurlah kau sebagai orang Batak dulu. Jujurlah dulu kau. Tanpa ada kepentingan. Ya, ya marsa itu nganeng mati. Ingok mei. Edang buah-buahan itu kuburan nih hepeng mi. Nang pe ribuan triliun nih. Tetapi rusaknya apa? Rusak demokrasi. Rusak masa depan Indonesia. Ya bagaimana masa depan itu ada kalau orang dalam semua? Ya. Bagaimana? Coba. Hanya karena dia anaknya presiden, otak-atik usianya jadi wakil presiden, besok otak-atik lagi. Anaknya siapa lagi nanti jadi presiden? Gimana lah ada harapan untuk anak muda kayak gini? Ya, kalian hancurkan demokrasi itu hanya untuk apa? Hanya untuk kepentingan sesaat kalian, kepentingan politik. Ya, bagaimana lah Indonesia ini punya masa depan?
Harusnya kan ada meritokrasi yang benar-benar merit sistem. Dia maju, Luhut. Cobalah kau bayangkan. Dalam hatimu aku tahu ya sebenarnya dalam hatimu. Nggak pantas kan dia jadi wakil presiden untuk memimpin 280 juta Indonesia. Ya, coba dia nggak anak Jokowi, apa terpilih dia? Apa mau kau apa dia? Memilih dia jadi wapres. Kejujuran memang barang langka untuk para pejabat-pejabat ini ya. Inilah Luhut nih, percaya nggak kau Kaisang itu punya 280-an dolar untuk beli apa itu, saham Persis Solo, saham Pancamitra, saham Bali United. Bagaimana kayak gini, penegakan hukum kayak gini dibiarkan, Indonesia gelap? Ya jelas gelap. Ya. Kau bilang kami yang gelap, kau yang gelap. Kalau ku balas, kau yang gelap. Ya, hatimu gelap, gak bisa melihat bagaimana masa depan Indonesia ini setelah kau mati. Hutan rusak atas nama hilirisasi tambang, penegakan hukum hancur, KPK dilemahkan. Ini anak-anaknya Jokowi bebas, kalian lindungi. Ini nih, Rocky Gerung sebut menteri-menteri setor ke Gibran tiap Sabtu. Coba berani nggak KPK, coba dorong dulu KPK itu buat kalian balikkan lagi KPK itu menjadi berani, jangan kalian intervensi, masuk kurungan kalian semua. Ya jelas gelap, KKN di mana-mana. Ya polisi hancur, udah polisi jago rekayasa, menipu, ya tukang peras, ya, pungli, bahkan polisi pun pungli, memungli polisi, ya polisi memungli polisi. Sekolah perwira dipungli, sekolah Bintara dipungli, penegakan hukum hancur, hutang menumpuk. Parah kali. Memang gelap Indonesia ini kok. Tahe. Hancur lah Indonesia. Ini lagi. Dari mana lah Indonesia ini gak gelap, Luhut? Ya. Proyeksi pemasukan pun itu masih proyeksi, belum tentu jadi itu barang 3.000 triliun ya. Tetapi bayar utang dan pokok dan bunga 1.353, sisa 1.600-an. Bagaimana lah nggak gelap Indonesia ini? Pengangguran di mana-mana. Ya, yang paruh waktu pun 46 juta, yang 90-an juta itu pun gaji rata-ratanya cuma 3 juta. Jauh di bawah negara-negara tetangga ASEAN. Terus kau bilang, itu apa anak-anak muda buat apa gaptek, apa bla 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 priori bla bla bla, target 1.600 triliun. Porsche sama songoni 1.600 triliun. Apalah itu? Apamu itu? Footage state-mu diumbang sedutan pe jadi padang ilalang, hancur. Bagaimana kami percaya? Ya. Banyak proyek-proyek mangkrak. Tahe. Dari mana lah Indonesia ini bisa terang, gak gelap? Kan anak-anak muda sekarang sudah paham. 3.000 triliun APBN-nya. 1.353 bayar utang, sisa 1.600-an. Karena perbuatan kalian itu. Sampai menumpuk pembayaran utang tahun 2025 sampai 2029. Siapa itu? Ya kau. Kau, Joko Widodo, Sri Mulyani, dan semua kalian jajaran kabinet-kabinet lalu itu. Gak peduli kalian bangkrut Indonesia ini. Gagal Indonesia ini. Kau bilang lagi Indonesia gak gelap, malah gelap gulita, gak ada harapan. Udah gitu dinasti lagi. Penegakan hukum hancur. Kok bisa lah orang semacam ini berkualitas untuk memimpin 280 juta coba. Kalau tanpa bantuan intervensi segala macam, coba lah dulu. Jujur lah dulu kau Luhut sebagai yang pernah sakit ya, sudah mau mendekati kematian. Dekat sekretul maut. Ya, jujur lah kau. Layak nggak orang semacam ini jadi wapres? Coba. Kejujuran itu memang semakin, katanya si Prabowo pada saat apa
kampanye 2019, semakin tinggi kedudukan, semakin kaya, semakin culas, semakin menipu. Itu omongan dia itu. Coba, cocok gitu. Semakin tinggi kedudukan, semakin culas, semakin curang, semakin menipu, semakin bohong. Anak-anak muda itu Luhut yang jujur. Kalau statementmu statement oportunis, ya kayak mana nggak oportunis deh. Ya, tinggal nanti nambah izin tambang, izin sawit, tambah kaya kau. Ya kami makin miskin. Ya, kok bisa lah harga-harga makin mahal. Gaji rata-rata cuma 3 juta di Indonesia ini. Coba, masih tega lagi kalian menaikkan PWN 11%. Coba, apa nggak makin menindas itu? Makin bodoh lah, makin kurang gizi lah, makin pengangguran lah, makin gampang lah disetir dengan bansos 2029 nanti. Makin miskin, makin bodoh. Ya sudah, tinggal kasih beras, sudah bersyukur itu. Tinggal dipilih kami. Kan itu target kalian, membodohkan masyarakat. Ya, gak ada kalian jujur mau. Padahal itu BPS itu yang mengeluarkan tuh. BPS, kau buka dulu data apa itu, BPJS itu. Kenapa 100 juta ditanggung negara? Berarti kan miskin itu. $1 aja sehari per kepala itu miskin. Apalagi dinaikkan standar PBB $2. Bisa 200 juta itu miskin Indonesia itu. Makanya Prabowo Subianto bilang 80% aset negara dikuasai oleh elit 1%. Ya termasuk kau. Kalian lah elit-elit 1% itu. Penguasa aset negara 80%. Termasuk Prabowo Subianto. Menguasai lahan HGU 500.000 hektar. Eka Cipta Wijaya 3 juta hektar. Sukanto Tanoto 167.000 hektar. Erick Thohir 482.000 hektar. Hampir setengah juta, hampir seluas Pulau Bali. Eka Cipta Wijaya hampir 6 kali luas Pulau Bali. Ya semua sama kalian, atong aset negara om. Apa jawabanmu? Kalau kalian benar-benar peduli sama rakyat, ubah itu undang-undang agraria itu, bagi ke rakyat, kembalikan ke hutan lindung, jangan rusak. Ingat, masa depan Indonesia masih panjang, masih ada orang yang hidup di Indonesia ini ratusan ribuan tahun lagi setelah kalian sudah busuk di kuburan. Tahe. Oke pemirsa ya, jengkel awak ya. Seolah-olah orang-orang pejabat sudah tinggi ini enak kali kamu, kau yang gelap. Kalau aku sih bilang dia yang gelap, hatinya gelap gulita, nggak bisa melihat penderitaan rakyat. Tahe, acik roha. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oras.